Wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Agung Siti Ngaran Timur yang pada kesempatan ini akan membersamai Bapak Ibu guru melaksanakan kegiatan untuk merancang observasi kelas yang akan dilaksanakan bulan Maret. Namun perencanaannya dilaksanakan pada bulan Februari. Jangan lupa like dan subscribe serta beri komentar. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah Bapak Ibu mengklik menu sepakati dan kepala sekolah sudah menyepakati, maka pada laman e-kinerja PMM Kepala Sekolah akan muncul layar dengan tampilan seperti ini. Pengelolaan kinerja Kepala Sekolah. Penilaian kinerja. Selamat datang Kepala Sekolah. Penilaian yang Anda lakukan merupakan aspek penting dalam peningkatan kinerja satuan pendidikan Anda. Nah, di layar dari PMM kinerja Kepala Sekolah akan muncul lakukan penilaian. Nah, ini warnanya masih putih ya, karena kepala sekolah belum melakukan penilaian terhadap guru. Maka di situ tertulis nilai observasi dan periksa kelengkapan dokumen guru. Nah, nanti kepala sekolah bisa cek daftar guru untuk mengetahui Bapak Ibu guru yang sudah mengisi laman untuk usulan observasi kelas. Kemudian yang kedua ada menu kumpulkan dokumen. Ini karena dokumen belum dikumpulkan, maka di laman ini masih berwarna putih, hanya ada biru-birunya sedikit. Nah, kepala sekolah harus mengunggah dokumen KOSP dan kehadiran kelas satuan pendidikan baru dikumpulkan. Nah, demikian Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah agar selalu berkoordinasi dalam mengisi laman e-kinerja PMM sehingga semuanya bisa lancar dan sinkron. Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah yang berbahagia, Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk mengecek di daftar guru. Oleh karena itu, mari kita simak bersama. Klik cek daftar hadir guru. Maka di laman untuk kinerja kepala sekolah akan muncul penilaian kinerja. Lakukan penilaian dan periksa dokumen guru. Tekan nilai untuk menilai observasi kelas dan kelengkapan dokumen guru. Di laman ini akan muncul nama guru, status kepegawaian, jadwal observasi, status observasi, status dokumen, dan nilai. Nah, di layar tampak untuk guru yang paling atas itu adalah guru yang diawali namanya dengan huruf A secara berurutan. Jadi bukan pangkat atau golongan, tapi huruf abjad. Kemudian status kepegawaian ini bisa dilihat bahwa yang ada di dalam laman penilaian kinerja kepala sekolah adalah guru PPPK, guru PNS, kemudian guru honorer daerah tingkat 1 provinsi. Nah, karena Bapak Ibu guru belum input jadwal di laman kinerja PMM dari Bapak Ibu guru, maka untuk jadwal di sini tidak muncul. Kemudian status observasi juga kosong karena belum diobservasi. Kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan untuk observasi juga belum lengkap
karena belum diusulkan oleh Bapak Ibu guru lewat lamannya. Nah, apalagi nilainya? Tentunya belum akan muncul pada halaman ini. Nah, untuk itu perlu dibuat jadwal observasi antara guru dan kepala sekolah. Nah, karena bulan Februari dan bulan Maret ini di sekolah-sekolah khususnya SMA, SMK, SLB sangat padat. Ada beberapa sekolah yang pada bulan Februari mengadakan ujian praktik. Tentunya hal ini akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang tidak melaksanakan ujian praktik. Nah, ketika Bapak Ibu guru melaksanakan ujian praktik pada bulan Februari, tentunya akan membagi waktu dengan sebaik mungkin. Kemudian beberapa sekolah pada bulan Maret juga melaksanakan ujian sekolah. Biasanya pada pertengahan bulan Maret sampai akhir bulan Maret. Oleh karena itu, kegiatan observasi penjadwalannya harus disesuaikan dengan kegiatan kurikulum. Kalau kegiatan kurikulum pada pertengahan Maret sampai akhir Maret ada asesmen akhir jenjang atau ujian sekolah, maka observasi untuk kelas 12, kelas 10, kelas 11 hanya bisa dilaksanakan tanggal 1 sampai pertengahan bulan Maret. Oleh karena itu, perlu dirancang secara sistematis agar semuanya terlaksana dengan lancar. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah Bapak Ibu lihat bahwa di laman kinerja PMM Kepala Sekolah belum ada usulan untuk pelaksanaan observasi. Maka Bapak Ibu guru harus mengisi dulu agar di laman kinerja PMM Kepala Sekolah ada jadwal yang muncul. Nah, di layar Bapak Ibu kalau dibuka di kinerja PMM-nya akan muncul pengelolaan kinerja guru. Ada nama guru yang kinerjanya harus dinilai. Nah, pelaksanaan kinerja tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2024 berdasarkan perencanaan Bapak Ibu guru. Kemudian kepala sekolah melakukan observasi kelas dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan bersama dengan Bapak Ibu guru. Nah, langkahnya bagaimana? Untuk melakukan observasi kelas, Bapak Ibu guru harus mengecek langkah observasi periode Januari sampai Juni 2024. Ini warnanya masih putih karena Bapak Ibu guru belum mengisi dokumen-dokumen penting pada laman kinerja Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu guru harus mengumpulkan kelengkapan dokumen, yaitu dokumen pengembangan kompetensi. Kemudian juga dokumen untuk tugas tambahan. Ini bisa dikumpulkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, sebelum semuanya terlaksana, maka dokumen-dokumen yang lainnya belum diperintahkan untuk dikumpulkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mari kita coba untuk mengetahui isi dari observasi praktik kinerja. Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, akan muncul pelaksanaan observasi periode 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Nah, praktik kinerja yang muncul dan indikator yang muncul adalah praktik kinerja yang Bapak Ibu pilih. Misalnya, yang muncul di sini adalah penerapan disiplin positif. Nah,
Mari kita lihat penerapan disiplin positif itu rubriknya seperti apa. Nah, akan muncul rubrik observasi kelas untuk Bapak Ibu yang memilih penerapan disiplin positif. Untuk Bapak Ibu guru yang memilih yang lainnya, rubriknya akan berbeda. Nah, fokus perilaku yang diobservasi untuk penerapan disiplin positif adalah perilaku yang dianjurkan. Ya, misalnya guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Di sini ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Kemudian guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Nah, ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang harus dihindari. Kemudian klik saya mengerti, Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru kemudian melanjutkan ke isi dokumen. Kita klik Bapak Ibu isi dokumen seperti apa. Nah, di sini akan muncul langkah-langkah persiapan observasi. Yang pertama, diskusi dengan atasan. Ini agar lebih mudah isi formulirnya nanti. Bersiap untuk observasi, kemudian observasi berlangsung. Nah, kemudian untuk diskusi persiapan, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di sini adalah yang memilih penerapan disiplin positif. Kemudian observasi yang dinilai berhasil jika tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama atau kesepakatan kelas. Kemudian perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Ini bisa dipilih maksimal 3 Bapak Ibu. 1. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, kemudian 2. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Nah, upaya apa saja yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku bisa diisi pada menu kotak ketik di sini, ya, maksimal 250 kata. Nah, Bapak Ibu di laman sini juga diwajibkan mengisi jadwal observasi agar nantinya bisa disepakati dengan kepala sekolah atau disinkronkan dengan jadwal Bapak Ibu guru yang lainnya agar semuanya lancar. Ini Bapak Ibu guru disuruh diberi tugas memilih tanggal, bulan dan tahun. Tentunya tanggal pada bulan Maret tahun 2024. Dan diusahakan tidak bersamaan dengan pelaksanaan ujian sekolah ataupun ujian praktik, khususnya Bapak Ibu guru yang mengajar kelas 12. Bahkan kadang-kadang ketika ujian sekolah itu juga pembelajaran di kelas 10 dan 11 terganggu karena Bapak Ibu guru bisa saja diberi tugas untuk menjadi penguji, pengawas ujian juga. Sehingga kelas 10 dan 11 biasanya belajar mandiri. Sehingga Bapak Ibu guru yang mengajar kelas 10 dan kelas 11 yang ditugasi sebagai pengawas atau penilai ujian sekolah, ujian praktek perlu koordinasi lebih dulu. Kemudian Bapak Ibu mengisi jenjang kelas. Itu jenjang dan kelas. Jenjang di sini kalau diklik itu Bapak Ibu
yang PAUD milih PAUD, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, dan SMA-LB, pilih mana. Nah, untuk kelas bisa diuji kalau Bapak Ibu sudah mengisi jenjangnya. Demikian juga untuk mata pelajaran yang dipilih. Nah, tentunya satu saja. Bila Bapak Ibu mengajar satu ya pas, berarti kalau lebih dari satu mapel ya pilih satu saja. Kemudian untuk opsional ini diisi jam observasi sehingga bisa menyesuaikan dengan kegiatan lainnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus mengunggah RPP, modul ajar, dan perangkat asesmen di sini. Nah, Bapak Ibu bisa memilih unggah dari laptop. Kita klik dari laptop nih, minimal 10 MB. Nah, ini karena belum ada RPP-nya ya masih kosong. Kalau Bapak Ibu punya karya, bisa mengambil dari bukti karya. Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kita lanjutkan dulu untuk mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi. Bapak Ibu bisa klik kumpulkan untuk pengembangan kompetensi semester 1 sesuai dengan progres yang sudah Bapak Ibu pilih. Nah, ini sebagai contoh adalah rencana hasil kerja nomor 1, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini 8 poin, statusnya belum dikumpulkan. Nah, maka untuk mengumpulkan tinggal klik kumpulkan. Nah, akan muncul target kualitas, yaitu tingkat kesesuaian pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru. Ini karena belum ada sertifikatnya ya belum bisa diunggah. Ini kalau kita klik unggah akan muncul unggah dokumen. Nah, ini dokumen dari komputer belum ada atau belum disiapkan, atau dari ambil karya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah simpan draft dulu Bapak Ibu biar bisa diedit lagi. Kalau sudah dikumpulkan di sini tidak bisa diedit. Nah, maka Bapak Ibu nanti kalau sudah mengunggah sertifikat topiknya itu dari PMM, itu simpan draft saja Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini 2 kali Bapak Ibu, sehingga poinnya tertulis 16. Nah, kalau ingin mengupload, mengumpulkan ya klik kumpulkan Bapak Ibu. Nah, ini karena 2 akan muncul 2 sertifikat Bapak Ibu yang harus diunggah. Kita coba ini kalau mungkin ada di komputer Bapak Ibu. Nah, ternyata tidak ada, ya belum memang. Nah, kemudian yang kedua kita unggah juga, sama seperti yang pertama. Agar bisa diedit lagi, maka simpan draft dulu Bapak Ibu. Jangan diklik menu kumpulkan, nanti tidak bisa diedit. Nah, Bapak Ibu kalau mengumpulkan 2 sertifikat ini sudah 24 poin Bapak Ibu ya. Karena yang pertama tadi 8, yang kedua 16. Dan yang ketiga meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi,
simposium dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Kumpulkan Bapak Ibu. Nah, sertifikat pertama dan sertifikat kedua, sertifikat ketiga, serta sertifikat keempat. Ini bisa diklik unggah ya, sebagai contoh nih. Nah, ini unggah dokumen. Nah, ini karena sertifikatnya mungkin belum ada ya, di komputer masih kosong ya, belum disiapkan. Nanti kembali lagi simpan draft Bapak Ibu, jangan dikumpulkan. Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu ini sudah sekitar 40 poin, melebihi ekspektasi. Ya, mudah-mudahan bisa selesai. Nah, setelah mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi, Bapak Ibu tugas tambahan di ini. Ini karena tidak ada tugas tambahan maka kosong, nggak perlu dikumpulkan laporan kegiatan tugas tambahan yang Bapak Ibu miliki. Misalnya wali kelas, ya, pembina ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, nantinya kalau Bapak Ibu sudah selesai, maka nanti akan sampai pada perilaku kerja. Ini kita cek pelakunya apa saja. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini saya mengerti. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, semoga sehat selalu. Nah, mungkin Bapak Ibu akan membaca dokumen KOSP, dokumen kehadiran kelas, menu ceknya kok hitam, itu maksudnya bagaimana? Itu yang mengumpulkan atasan kita, Bapak Ibu guru. Untuk dokumen KOSP ini dikumpulkan oleh kepala sekolah, dokumen kehadiran kelas juga oleh kepala sekolah, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk mengingat, mari kita baca lagi untuk alur pengelolaan kinerja. Januari ini perencanaan guru dan persetujuan atasan. Sudah Bapak Ibu guru lakukan kemarin dengan klik sepakati, setuju, kepala sekolah setuju. Terus muncul menu-menu tadi. Nah, menu-menu tadi diisi bulan Februari. Kegiatan persiapan observasi kelas. Nah, setelah menu-menu tadi diisi, pada bulan Maret dilaksanakan periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Nah, setelah Maret, April, Mei ini pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan atau kepala sekolah. Pada bulan Juni ini refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja. Nah, silakan Bapak Ibu isi persiapan observasi kelas, kemudian juga pengumpulan dokumen untuk pengembangan kompetensi, kemudian dokumen untuk tugas tambahan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk Bapak Ibu guru semuanya, lancar naik pangkat, banyak rezekinya, bahagia sejahtera Bapak Ibu semuanya bersama keluarga. Bapak Ibu yang berbahagia, sambil ngopi ngeteh Bapak Ibu bisa mengisi rencana observasi ya bulan Februari. Ya, selamat dan sukses, semoga lancar. Untuk itu Bapak Ibu jangan lupa like, subscribe, dan beri komentar pada channel saya ini. Mohon maaf bila tidak berkenan, dan selamat bertugas. Salam bahagia untuk para guru.